Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Elis Priska Natasha dari Prodi Administrasi Publik dengan nomor BP 2210843018, mahasiswa Universitas Andalas Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial, yakni pengertian, karakteristik, dan ruang lingkup ilmu sosial. Yang akan kita mulai dengan pengertian ilmu sosial pada cuplikan video berikut ini. Pengertian ilmu sosial adalah semua ilmu tentang bagaimana masyarakat bekerja. Ilmuwan sosial meneliti institusi seperti pemerintah, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Mereka juga mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain dan apa yang mendorong perilaku manusia. Ilmu sosial terdiri dari disiplin ilmu yang bertujuan untuk mempelajari berbagai aspek masyarakat manusia, yang meliputi fungsi dan perkembangannya, interaksi dan hubungan interpersonal antara individu, dan lain-lain. Pengertian ilmu sosial menurut para ahli. Menurut Ahmad Sanusi, ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Yang makin lanjut, makin ilmiah. Lalu, menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Dan menurut Gross, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Nah, teman-teman, itulah beberapa pengertian dari ilmu sosial, dan juga ada beberapa pengertian dari para ahli. Materi selanjutnya yaitu karakteristik. Apa sajakah karakteristik dalam ilmu sosial? Berikut materinya. Ada beberapa karakteristik ilmu sosial. Di antaranya, 1. Batang tubuh disiplin berisikan bermacam teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. 2. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial disebut juga struktur disiplin ilmu atau fundamental ide. 3. Berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. 4. Teori dan generalisasi dalam struktur disebut pula pengetahuan yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintaktik, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data. Menurut Astawa, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa ilmu sosial yang juga menjadi sumber IPS. 1. Konsep dasar sosiologi. Konsep dasar yang berkaitan dengan sosiologi, yang dimana sosiologi dipahami sebagai ilmu secara ilmiah terhadap lingkungan sosial. Objek studi sosiologi antara lain, sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang lama, merupakan satu kesatuan, memiliki sistem hidup bersama yang melahirkan budaya, norma, dan nilai yang berlaku. Yang kedua, konsep dasar antropologi. Konsep dasar yang membahas tentang manusia agar mendapatkan pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna maupun fisik masyarakat dan kebudayaannya. Objek studi antropologi yaitu manusia dalam masyarakat, kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya. Lalu yang ketiga, konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar yang berhubungan dengan kebutuhan perekonomian manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Objek kajian ilmu ekonomi yaitu keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Berikutnya, konsep dasar geografi.
Konsep dasar yang berkaitan dengan proses kehidupan di bumi yang menyangkut gejala dan proses alamnya, yang melibatkan kehidupan manusia, tumbuhan, dan binatang untuk menjadi penghuni bumi. Objek studi geografi ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang kelima, konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah yang menjadi kajian sejarah yang memuat kehidupan manusia di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang keenam adalah konsep dasar ilmu politik. Konsep dasar ilmu politik yang akan membahas mengenai teori dan praktek politik serta gambaran dan analisis sistem politik yang berkenaan dengan kekuasaan, sumber kekuasaan, konflik, dan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, konsep dasar psikologi sosial. Konsep dasar psikologi sosial berkenaan dengan proses mental dan pengaruhnya terhadap perilaku, yakni gejala dan kejiwaan manusia. Nah, teman-teman, itulah beberapa karakteristik dalam ilmu sosial. Selanjutnya adalah materi ruang lingkup. Apa sajakah ruang lingkup dalam ilmu sosial itu? Berikut materinya. Ruang lingkup ilmu sosial. Segala aspek kehidupan manusia yang ada dalam masyarakat merupakan ruang lingkup ilmu sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kehidupan dari manusia merupakan objek dari ilmu sosial. Beberapa ahli seperti Wallerstein dan Brown membagi ilmu sosial menjadi beberapa cabang seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, psikologi, hukum, dan ilmu politik. Perbedaan dari pendapat kedua ahli tersebut adalah Wallerstein menambahkan geografi ke dalam salah satu cabang ilmu sosial. Menurut pandangan Wallerstein dan Brown, maka ilmu sosial dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu 1. Antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia itu sendiri dengan berusaha mempelajari manusia mulai dari bentuk, fisik, masyarakat, hingga kebudayaannya. Ekonomi menurut Albert L. Myers. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan. Kebutuhan adalah segala keperluan manusia terhadap barang ataupun jasa yang diperlukannya. Dalam kata lain, dapat juga dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana cara manusia dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhannya. Sejarah adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang kehidupan masa lampau yang memiliki hubungan dengan manusia. Masa lampau atau masa lalu yang dimaksud dalam sejarah adalah zaman sejak manusia ada hingga zaman sekarang. Politik adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang pemerintah dari sebuah negara. Yang menjadi objeknya adalah kebijakan pemerintah, mulai dari proses terbentuknya hingga akibatnya. Psikologi adalah ilmu yang membahas mengenai proses perilaku dan proses mental manusia. Objek kajian psikologi didapat dari mengamati perilaku seorang manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Sosiologi membahas tentang manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik antara manusia tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Dan selanjutnya adalah hukum. Hukum adalah ilmu sosial yang mengkaji tentang sistem aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan juga menjadi acuan bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Geografi. Menurut Eratosthenes, geografi berarti tulisan tentang bumi. Namun, yang dimaksud bukan hanya fisik alamiah bumi saja, namun juga mengkaji tentang semua gejala dan proses yang ada di permukaan bumi. Geografi lebih menekankan pada hubungan kehidupan dan alamnya, sehingga beberapa ahli tidak memasukkannya ke dalam ilmu sosial, melainkan ilmu alam.